apa dan mengapa, apa dan bagaimana ya. Sering sekali memang yang ditanyakan kepada saya sebagai seorang trader ketika berbicara tentang dunia pengembangan diri itu adalah tentang apa dan bagaimana. Apa pengembangan diri dan bagaimana melakukannya? Atau terutama di poin yang ketiga ya, poin yang kedua tentang bagaimana melakukannya. Banyak sekali pertanyaan. Dan bahkan kalau teman-teman datang ke toko buku ya, datang ke toko buku, buku-buku how to ya, buku-buku how to itu kan banyak sekali. Buku-buku tentang bagaimana melakukannya, bagaimana agar kita bisa membentuk kebiasaan, bagaimana agar kita bisa manajemen waktu, bagaimana agar kita bisa public speaking, bagaimana agar kita bisa menulis. Jadi buku-buku tentang how to itu banyak sekali di toko-toko buku begitu. Jadi apa dan bagaimana, what and how. Tetapi yang perlu juga kita ingat ya, yang tidak boleh kita lupakan itu adalah terkait dengan why. Jadi sebelum kita ke what and how, ya sebelum kita ke apa dan mengapa, salah satu yang harus kita jawab juga adalah terkait dengan mengapa. Mengapa kita perlu untuk melakukan pengembangan diri? Nah, tadi Pak Ahmad Sayhu ya sudah berapa kali menekankan kepada kita semua tentang kenapa sih kita harus melakukan pengembangan diri, ya kan? Mengapa kita harus melakukan pengembangan diri? Nah, jawaban kata mengapa ini penting sekali. Kalau kata Simon Sinek ya, ini akan menjadi pondasi yang akan menjadi landasan motivasi bagi kita dalam langkah, dalam melakukan sesuatu ya. How to do it itu kan penting ya, tetapi kan yang tidak kalah penting itu adalah kenapa kita harus melakukan itu gitu. Kenapa kita harus melakukan pengembangan diri? Kenapa kita harus tumbuh dan berkembang? Kenapa kita nggak begini-begini saja? Ya kan? Kenapa kita harus ada perencanaan sih? Kenapa kita harus susah-susah payah sih untuk melakukan pengembangan diri? Kenapa nggak begini-begini saja? Hidup kita mengalir seperti air ya, nggak usah mikirin macam-macam, nikmati saja hari ini, nggak usah mikirin hari esok begitu ya. Kenapa sih kita harus capek-capek ria ya untuk mikirin hari esok, untuk mikirin, hari lusa dan lain sebagainya. Nah, kalau kata Simon Sinek adalah karena kita ingin ya, punya pondasi, punya motivasi, punya dorongan yang sangat kuat ya, kenapa kita harus melakukan sesuatu. Nah, seperti yang tadi disampaikan ya sama Pak Saihu, saya ingin kata kuncinya adalah disruption ya, disruption. Kalau tentang innovation itu kan sudah berjalan sudah dari jauh-jauh hari ya tentang kata inovasi, kita sudah mendengar. Kita sudah sering mendengar. Tapi terkait dengan kata disruption ya, disrupsi, ini kan relatif kata yang, ya sekitar 3-4 tahun ini yang sudah mulai ramai, kata tentang disrupsi, ya kan? Tentang ada perubahan yang terjadi pada masa sekarang. Ya, ada perubahan yang terjadi masa sekarang yaitu disruption, disrupsi, yaitu perubahan yang membuat ya ketika perubahan itu terjadi, sesuatu yang sebelumnya itu menjadi tidak relevan. Kata kuncinya adalah tidak relevan. Kalau inovasi, ketika sesuatu yang baru muncul, yang lama itu masih berlaku, masih relevan. Tapi kalau disruption, kalau disrupsi terjadi, ketika dia muncul, yang lama jadi tidak relevan. Nah, satu sisi perubahan itu kan bagus ya, itu indikasi kalau dunia itu berubah, kalau dunia itu berkembang. Tapi kalau seandainya perubahan itu membuat ya sesuatu yang sudah ada itu menjadi tidak relevan, menjadi tidak berlaku lagi, ini berbahaya, ya kan? Harus kita waspadai, harus kita antisipasi. Bukan berarti kita kemudian jadi anti dengan perubahan, tidak. Tapi proses antisipasinya itu yang perlu kita perhatikan, ya kan? Jangan sampai kemudian yang baru muncul, yang lama jadi tidak relevan. Jangan sampai yang jadi tidak relevan itu adalah kita, ya, sebagai seorang manusia, ya, dengan segala apa yang ada pada diri kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan semua. Jangan sampai kemudian jadi tidak relevan. Nah, karena itu ketika situasinya berubah, mau tidak mau kita harus berubah agar kita tidak termakan atau tidak menjadi korban disruption, korban disrupsi, ya kan? Agar kita senantiasa menjadi manusia atau sosok yang relevan dengan perubahan zaman, dengan perkembangan zaman, ya kan? Nah, karena itulah kemudian kita tahu bahwa hari ini kan dunia berkembang dengan segala, dinamikanya ya. Hari ini kita kenal dunia itu dengan ada istilahnya PUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ada 4 ya, ada volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, ya kan? Artinya itu dunia yang tidak menentu, penuh dengan ketidakpastian ya. Dunia yang kompleks ya, standar ganda dan lain sebagainya. Itulah dunia kita hari ini. Faktornya banyak sih. Paling tidak kalau saya baca di bukunya Jared Diamond, dia mencatat ada 3 faktor yang mengubah atau yang menyebabkan perubahan itu terjadi, seperti yang sekarang ini. Yang pertama itu yang dikenal dengan nama, steel. Steel itu, logam ya, steel itu baja, atau dalam bahasa lainnya adalah industri. Nah, ini yang pertama yang menyebabkan terjadinya perubahan. Kita tahu bahwa kita hari ini sudah mengalami revolusi industri yang keempat, atau bahkan di negara-negara lain seperti Jepang misalnya, mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi society 5.0 ya, begitu. Kalau kita sih masih sering sekali menggaungkan atau menggemakan istilah revolusi, 4.0 ya, revolusi 4.0 begitu. Tapi negara-negara yang lain sudah masuk ke society, 5.0 begitu. Nah itu industri, itu logam begitu. Apalagi yang kedua yang disampaikan sama Jared Diamond, yang kedua yang disampaikan sama Jared Diamond yang membuat dunia ini begitu kompleks perubahannya adalah
guns atau peperangan ya. Gun itu kan pistol, senapan atau peperangan. Dan yang ketiga, kalau kata Jared Diamond itu adalah yang kemudian, dia sebut dengan nama bakteri, atau bisalah kita memasukkan unsur virus di sana ya. Makanya kan hari ini pandemi itu memaksa dunia kita yang awalnya memang perubahannya sudah ekstrim, itu menjadi lebih ekstrim lagi, ya kan? Jadi dunia kita kan memang sudah sangat, agile ya, menjadi sangat agile, sangat fragile ya, jadi sangat sangat dinamis dan lain sebagainya. Apalagi sejak, 2 tahun terakhir ini kita mengalami pandemi ya, sejak, awal 2020 begitu sampai sekarang hampir di penghujung 2021, kita mengalami sebuah situasi yang memaksa kita ya, memaksa kita untuk melakukan perubahan yang sangat ekstrim. Ya salah satunya dengan penggunaan teknologi dan lain sebagainya. Makanya kan kemudian pasca pandemi ini saya kira kehidupan kita tidak akan kembali normal, kehidupan kita akan masuk ke era yang kemudian kita sebut dengan era new normal, ya kan? Makanya ada new normal, ada disruption, ada perubahan, dan lain sebagainya, semuanya itu menuntut diri kita, ya, menuntut diri kita untuk berubah, ya kan? Menuntut diri kita untuk berubah, yang perubahannya itu kadangkala tidak ada panduannya di masa lalu. Makanya kan ada istilah moving from best practice to next practice, ya. Kita berubah dari masa lalu menuju masa depan, ya. Kita tidak tidak hanya bisa mengandalkan inspirasi di masa yang lalu, tapi kita harus mampu untuk mencoba menyiapkan sesuatu di masa yang akan datang ya, moving from best practice to next practice. Karena salah satu perubahan ya, salah satu prinsip perubahan di era digital itu adalah memang kita tidak selamanya bisa mengandalkan kesuksesan di masa lalu, best practice. Oh si A dulu pernah berhasil, oh si B dulu pernah sukses, oh si C dulu pernah luar biasa, pernah jaya begitu. Apakah rumus si A, rumus si B, rumus si C, bisa kita pakai di masa yang akan datang? Belum tentu. Bisa kita pakai, tetapi itu belum cukup. Harus ada kemampuan dalam diri kita untuk keberanian untuk mencoba, keberanian kita untuk berinisiatif, menemukan hal-hal baru, mencoba hal-hal baru, begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan moving from best practice to next practice, ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana caranya agar kita tetap bisa still relevan, ya, tetap bisa, relevan dengan perubahan-perubahan zaman, ya. Apalagi begini ya teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya. Saya yakin sekali yang hadir di sini adalah pioneer of goodness, yang hadir di sini adalah para pejuang kebaikan, para pelopor kebaikan. Mungkin yang hadir di sini adalah mereka-mereka yang ingin berjuang untuk keluarganya, menjadi seorang pejuang keluarga. Apakah mereka pioneer of goodness? Mereka adalah pejuang kebaikan. Mungkin ada yang datang ke sini adalah untuk memperjuangkan masa depan mereka, untuk memperjuangkan cita-citanya. Apakah mereka pioneer of goodness? Mereka adalah pejuang kebaikan. Atau bahkan ada yang hadir di sini teman-teman semua yang dalam ruangan ini, dalam Zoom meeting ini adalah mereka yang punya cita-cita besar ya untuk wilayahnya, untuk daerahnya, untuk kotanya, untuk kabupatennya, untuk bangsa dan negara, dan bahkan untuk umat manusia. Apakah mereka pioneer of goodness? Mereka sangat layak kita sematkan sebagai seorang pioneer of goodness, sebagai seorang pejuang kebaikan, ya kan? Sebagai seorang pelopor kebaikan, ya. Nah, karena itu, karena kita adalah para pejuang kebaikan ya, mudah-mudahan ya insyaallah ya. Karena kita adalah pejuang kebaikan, maka kita menjadi orang yang paling layak untuk melakukan sebuah proses yang bernama nurturing new version of you, nurturing new version of us. Menjadi seseorang yang sangat layak untuk mempertahankan kebaruan diri kita. Ya, kebaruan diri kita. Maksud saya begini, kita harus memastikan bahwa hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Kita harus bisa memastikan besok lebih baik dibandingkan hari ini. Dan bahkan kita harus bisa memastikan lusa lebih baik dibandingkan besok. Besoknya lusa lebih baik dibandingkan lusa. Besoknya besoknya lusa gitu. Lebih baik dibandingkan besok-besoknya lusa begitu. Pastinya hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Itu yang dimaksudkan nurturing new version of you. Jadi kita mempertahankan diri kita selalu baru gitu loh. Jadi setiap setiap apa ya, setiap kita mau tidur gitu loh ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Setiap kita mau tidur, kita harus memastikan bahwa dari pagi sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, ada sebuah perubahan yang kita lakukan sehingga membuat diri kita bisa lebih baik. Nah, itu yang dimaksud dengan mempertahankan kebaruan. Nurturing new version of us, nurturing new version of you. Nah, itu yang dimaksud dengan pengembangan diri. Jadi mempertahankan kebaruan diri kita. Ya kan? Mempertahankan kebaruan diri kita. Jangan sampai begini, kita hari ini ya, jadi kalau kita ketemu sama teman kita, teman lama ya, kita, tamat SMA misalnya kita udah lama nggak ketemu, 5 tahun kemudian kita baru ketemu, jangan sampai teman kita bilang begini, "Eh, kamu nggak berubah ya?" Kira-kira kalau dibilang begitu kita happy nggak? Atau kita sedih nggak? Ada sih yang bilang happy, artinya misalnya, "Oh, badannya tetap langsing, oh badannya tetap, ramping," begitu ya, misalnya. Tapi hati-hati juga, jangan sampai setelah 5 tahun dia bilang, "Oh kamu nggak berubah ya, masih seperti yang dulu." Nah ini harus harus kita maknai dengan sesuatu yang negatif juga. Masa iya 5 tahun, setelah 5 tahun tidak ada perubahan dalam diri kita?
Itu berbahaya loh kalau seandainya tidak ada perubahan sama sekali dalam diri kita. Ya tentu perubahan yang saya maksud itu adalah perubahan yang positif ya. Jangan sampai begitu. Jadi 5 tahun setelah kita berpisah dengan teman-teman kita, pastikan kita menjadi sosok yang mengalami perubahan gitu loh. Karena kalau tidak mengalami perubahan artinya kita tidak nurturing new version of us ya. Kita tidak bisa mempertahankan kebaruan diri kita. Ya pastikan setiap hari kita itu menjadi sosok yang baru. Jadi pastikan setiap hari kita menjadi sosok yang baru ya. Kenapa? Karena artinya itu sebuah indikasi kalau kita berubah. Nah itu ya. Jadi apalagi kalau kita baca sejarah ya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Kalau kita baca sejarah ya, oke. Kalau kita baca sejarah, sering sekali kita perhatikan, kita itu tidak bisa mengubah ya, kita itu kan tidak bisa mengubah situasi. Saya bisa mengatakan bahwa situasi yang di luar diri kita kan nggak bisa kita ubah ya. Yang kita ubah apa? Adalah respon kita terhadap situasi itu. Makanya kan challenge and respond. Tantangan yang datang kepada kita itu tidak bisa kita ubah. Tidak bisa kita ubah ya, misalnya kita itu nggak bisa mengubah situasi. Yang bisa kita ubah itu adalah respon kita terhadap situasi, ya kan? Respon kita terhadap situasi itu. Nah, apabila kemudian situasi berubah gara-gara respon kita berubah, itu adalah hukum alam. Kita bukan situasi yang kita ubah, tapi respon kita, gitu ya. Responnya yang kita ubah, ya, respon yang kita ubah, begitu. Jadi makanya berbicara tentang pengembangan diri tadi, berbicara tentang self development, yang menjadi kata kunci adalah yang kita ubah itu adalah sesuatu yang berada di dalam kontrol kita, ya kan? Sesuatu yang di dalam kontrol kita. Kayak seperti orang manah ya. Kalau orang manah itu kan dia tidak bisa mengubah arah angin ya, tidak bisa mengubah volume angin, kecepatan angin, arah angin kan dia nggak bisa ubah. Yang bisa dia kendalikan itu apa? Busur sama anak panah. Ya, ketika angin kencang dan memang dia harus memanah pada saat itu ya, maka dia bisa mengarahkan ya kalau anginnya bertiup ke arah selatan, maka dia bisa mengarahkan panahnya sedikit ke arah utara. Agar ketika anak panah itu sampai ke sasaran, ke target, itu sampai pada targetnya. Ya kan? Sama seperti juga seorang pelaut dulu ya, yang masih menggunakan kapal layar. Dia tidak bisa menggunakan arah angin, dia tidak bisa mengontrol arah angin. Kalau dalam cerita ya, yang bisa mengubah arah angin itu kan hanya seorang yang bernama Aang ya, nama saya itu ya, The Legend of Aang ya, dia bisa mengendalikan angin ya, begitu ya. Tapi secara umum kan manusia nggak bisa mengendalikan angin ya, nggak bisa mengendalikan angin dan lain sebagainya. Tetapi manusia bisa mengendalikan anak panahnya, mengendalikan busurnya, mengontrol layarnya, begitu. Ya, makanya respon itu yang kita ubah. Ya kan, respon itu yang kita ubah. Tantangan-tantangan yang datang kepada kita ini bisa silih berganti. Bisa dia berbentuk tantangan, bisa dia berbentuk ujian, bisa berbentuk cobaan ya. Nah, respon kita yang bisa kita ubah. Nah, pertanyaannya setelah beberapa tahun sama nggak respon kita? Kalau respon dulu baik, sekarang masih baik, artinya respon kita nggak berubah. Bagus nggak? Nggak bagus. Karena kalau respon dulu kita baik, maka respon hari ini pastikan lebih baik. Apalagi kalau respon dulunya adalah respon yang buruk, maka respon yang sekarang harus baik, ya kan? Nah, mengubah dari buruk menjadi baik itu mudah. Yang susah itu adalah mengubah dari baik menjadi hebat, ya. Makanya kan salah satu tantangan terbesar bagi seorang yang sedang mengembangkan dirinya adalah mengubah dirinya dari good menjadi great. Ya, kalau dari buruk menjadi good itu biasa, ya kan? Itu biasa. Tapi kalau mengubah dari baik menjadi hebat, from good to great ini tidak mudah. Kenapa? Karena biasanya kita ini, kebanyakan manusia ya, kalau sudah mencapai level good ya, kalau sudah mencapai level good dia sudah merasa puas ya, merasa cukup. Ya udah deh saya udah mencapai level good, sudah mencapai level yang baik kan, udah lumayan gitu, cukup cukup deh nggak usah diterusin begitu. Nah itu sih yang sering melanda, banyak manusia ya, yang sering melanda banyak manusia, merasa cukup dengan capaian. Padahal selama usia masih dikandung badan, selama usianya masih ada, selama masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari esok begitu, pengembangan diri itu tidak boleh berhenti. Makanya kan ada istilah belajar dari, dilahirkan sampai ke liang lahat ya. Nah, begitu ya, teman-teman semua, Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya adalah change ya, atau perubahan. Bagaimana kemudian kita bisa mengubah diri kita. Nah, lalu apa itu pengembangan diri? Apa itu pengembangan diri? What is self development? Apa itu pengembangan diri? Kalau dalam bahasa saya ya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, pengembangan diri itu adalah usaha secara sadar dan terencana dalam waktu tertentu untuk mengubah diri kita dalam semua aspeknya menjadi lebih baik. Oh, panjang juga ya. Kata kuncinya adalah yang pertama sadar, yang kedua terencana, yang ketiga ada waktunya, yang keempat semua aspek, yang kelima lebih baik, ya kan? Jadi ada 5 ya. Yang pertama secara sadar dan terencana. Sadar dan terencana kadangkala agak mirip ya. Jadi sadar dan terencana.
Artinya secara sadar, boleh nggak secara terpaksa? Boleh, tapi itu awalnya. Jangan sampai dari awal sampai akhir terpaksa dia, begitu. Jadi harus secara sadar dan terencana. Nah, terencana itu ada perencanaannya begitu, ada step-stepnya, ada tahap-tahapnya. Hari ini apa yang harus dilakukan, besok ngapain, pekan depan ngapain, bulan depan ngapain, tahun depan ngapain, begitu. Terencana. Dan kata terencana itu ada goal-nya artinya, apa tujuan akhir yang mau dicapai. Ya, begitu ya. Jadi jangan sampai pengembangan diri itu akhirnya kita ibaratkan seperti air yang mengalir yang tidak ada target. Ya dia ngalir saja tidak ada target. Pengembangan diri teman-teman semua harus sadar dan terencana. Ya, dan dalam waktu tertentu. Kenapa? Karena usia kita pendek, usia kita singkat, ya, usia kita tidak lama. Ya, jangan sampai kita melakukan sebuah proses perubahan tapi tidak ada jangka waktunya. Teman-teman, kita harus dalam self development itu, kita harus mampu untuk menjawab misalnya ada pertanyaan, kita di usia 40 tahun akan seperti apa? Kita di usia 50 tahun akan seperti apa? Kita di usia 60 tahun akan seperti apa? Kita harus mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, gitu. Atau kalau sekarang usia kita masih 20 tahun, kita di usia 30 tahun seperti apa? Misalnya saya di usia 30 tahun, yang pasti saya sudah menikah misalnya, saya sudah menikah, sudah punya anak satu, saya, sudah punya penghasilan ya, penghasilannya misalnya 2 digit ya, di atas 10, pokok 2 digit ya, sekarang 10 udah penghasilan udah 2 digit. Terus saya sudah misalnya mengumrohkan ya, orang tua ya. Nah itu target di usia 30, itu 30. Kalau 40 kan beda lagi. Jangan sampai, ya dia 30 sama 40 sama. Kalau 30, 40 sama selama 10 tahun itu kita nggak ada perubahan dong, begitu ya. Ya, nah itu yang dimaksud dengan, waktu-waktu tertentu. Nah terus semua aspek itu begini, dalam diri kita ini kan ada fisik, ada non fisik, atau kalau mau dibedakan itu bisa ada 3, ada 4. Ada fisik, ada akal, ada hati, ada, ruh, atau hati sama ruh ini suka dibilang dengan jiwa ya, atau bisa 3 deh, ada hati, ada akal, ada fisik, dan ada jiwa. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mengubah akal kita, mengubah, pikiran kita? Apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk memperbaiki fisik kita? Apa yang harus kita lakukan dalam rangka memperbaiki jiwa kita? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai fisik saja. Kenapa? Karena kalau badan kita sehat, tapi kita secara intelektual nggak berkembang, kita secara emosional juga tidak berkembang, ya sayang, begitu ya. Karena kan diri kita ini terbangun, 3 dimensi itu. Jangan sampai yang berkembang cuma fisik, atau jangan sampai yang berkembang cuma emosi. Intelektualnya nggak berkembang, fisiknya nggak berkembang, salah juga ya. Atau yang berkembang cuma akalnya saja ya, intelektualnya saja yang berkembang, tapi fisiknya enggak, apalagi, emosinya enggak. Nah, itu juga tidak bisa, jangan ya. Walaupun memang pada akhirnya kita memang tidak, selalu harus menjadi orang yang, unggul pada 3 dimensi itu. Biasanya sih, kita paling tidak sih unggul pada 2 dimensi saja ya, satunya bukan berarti rendah ya, enggak, satunya itu adalah, standar, minimal begitu, ya kan. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang pinter banget ya, intelektualnya, pinter banget emosinya, tapi sakit-sakitan. Nah, jangan sampai juga, nggak bagus begitu. Ya tapi paling tidak walaupun kita nggak kuat-kuat banget ya seperti para atlet, ya tapi paling tidak badan kita sehat, badan kita seger, badan kita bugar begitu. Kalau disuruh push up, berapa, 30 sampai 50 kali masih bisa ya. Kalau disuruh lari berapa kilometer masih bisa begitu ya. Nah itu kan badannya sehat ya, walaupun, nggak harus seperti atlet, karena kan kalau seperti atlet ya beda lagi. Kalau atlet beda lagi, kalau atlet sama, aktivitas yang lain ya, sama profesi yang lain itu memang harus harus sehat betul ya. Biasanya kan profesi yang membutuhkan kesehatan yang di atas rata-rata itu yang pertama atlet. Ya, teman-teman bayangkan ya, Anda bayangkan semua tuh, yang kemarin Indonesia baru selesai baru apa, juara Piala Thomas, sekarang sudah mau tanding lagi di Denmark, Open ya, Denmark Terbuka kalau tidak salah ya. Begitu ya, jadi itu badan mereka kuat banget, atau tentara, atau polisi, itu badan mereka sehat banget, badan mereka kuat banget ya. Nah, kalau kita bukan tentara, kalau kita bukan, polisi, kalau kita bukan atlet, kita memang tidak dituntut untuk sehat seperti mereka ya, untuk kuat seperti mereka. Tapi jangan sampai sakit-sakitan juga gitu loh, jangan sampai lemah juga. Jadi ada standar minimal yang harus kita capai begitu. Jadi kalau kalau di 1 sampai 10 misalnya standar minimalnya, 7, maka paling tidak secara fisik angka kita 7. Wah, kalau polisi kan 9, misalnya tentara 9, atlet 9. Nah, kita memang nggak harus 9, tapi kita minimal 7. Jangan sampai 4 gitu. Kalau 4 kan kita jadi sakit-sakitan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan semua aspek dan, kata kunci yang terakhir itu adalah menjadi lebih baik. Ya tentu saja ya teman-teman semua, Bapak Ibu, menjadi lebih baik. Perubahan itu pengembangan diri atau pertumbuhan diri yang kita lakukan memang tujuannya adalah pastikan menjadi lebih baik. Jangan sampai kita sudah melakukan sebuah proses yang bernama self development atau,
self improvement ya, pengembangan diri dan perubahan diri, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kalau kita belajar dari Rudy ya, ini orang ini namanya sih bukan Rudy ya, coba ini saya ambil contoh saja. Saya mau ngambil pengandian begini. Jadi kalau kita mau belajar dari Rudy, di Indonesia itu kan ada banyak orang hebat yang namanya Rudy. Misalnya ada Rudy Hartono, ya, ada lagi namanya Rudy Khoirudin. Rudy Hartono itu dia jago di olahraga bulu tangkis. Rudy Khoirudin dia jago jago apa tuh? Rudy Khoirudin dia jago masak ya. Ada lagi namanya Rudy Salam. Rudy Salam itu kalau tidak salah artis ya. Ada juga namanya Rudy Habibie ya, Rudy Habibie ya. Dia ya pinter ya dan jadi presiden ya. Ada lagi namanya Rudy Hadisuwarno. Kalau tidak salah dia itu penata rambut ya, Rudy Hadisuwarno. Jadi ada Rudy Hadisuwarno, ada Rudy Hartono, ada Rudy Salam, ada Rudy Khoirudin, ada Rudy Habibie, ada 5 Rudy. Saya kira masih banyak ya. Ada lagi namanya, ada lagi yang Rudy tuh, Ruud van Nistelrooy ya. Pemain bola ya. Jadi paling tidak ada 3 Rudy itu. Ada Rudy Khoirudin, Rudy Salam, Rudy Habibie, Rudy Hartono, dan Rudy Hadisuwarno begitu. Nah, kebetulan mereka ini 5 orang ini walaupun sama-sama Rudy, kiprah mereka di bidang yang berbeda. Ya, kiprah mereka di bidang yang berbeda. Ada yang di bidang dunia masak-memasak, ada yang di bidang penata rambut ya, ada yang di bidang artis, art, seni, ada yang di bidang ilmu pengetahuan, ada yang di bidang olahraga. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita memang tidak dituntut untuk menjadi orang yang hebat pada segala sisi. Tadi sempat saya singgung di awal. Kita tidak harus menjadi orang yang hebat di bidang A, hebat di bidang B, hebat di bidang C, hebat di bidang D, gitu. Enggak. Kita adalah manusia dengan segala keterbatasannya. Kita memang dituntut untuk menjadi best version of us ya. Kita memang dituntut untuk menjadi diri kita yang terbaik. Ya, kita memang dituntut untuk menjadi yang terbaik, tapi kita tidak dituntut untuk menjadi seperti orang lain. Kita itu hanya dituntut untuk menjadi diri kita sendiri, tapi diri kita yang terbaik. Ya kan? Diri kita yang terbaik. Rudy Hadisuwarno tidak harus menjadi Rudy Salam. Rudy Salam tidak harus menjadi Rudy Khoirudin. Rudy Khoirudin tidak harus menjadi Rudy Habibie. Rudy Habibie tidak harus menjadi Rudy Hartono. Rudy Habibie ya jadilah Rudy Habibie. Rudy Hartono jadilah Rudy Hartono. Rudy Khoirudin jadilah Rudy Khoirudin. Rudy Salam jadilah Rudy Salam. Rudy apa lagi ya? Saya jadi lupa ya. Rudy Habibie ya. Rudy Habibie jadilah Rudy Habibie. Artinya jadilah diri kita, tapi diri kita yang terbaik. Nah, itu maksudnya ya. Jadi dalam pengembangan diri itu, dalam self development itu, kita itu tidak dituntut untuk menjadi orang lain. Tapi kita dituntut untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang terbaik. Ya, be yourself but best person ya. Menjadi diri yang terbaik, menjadi diri kita sendiri tapi diri yang terbaik. Itu yang dituntut dari kita semua ya. Begitu. Nah, tentang Rudy ini saya dapatkan dari Kak Seto ya. Kemarin saya nonton ada podcast antara beliau dengan Pindes ya. Kebetulan beliau cerita dengan Rudy. Menarik begitu. Nah, jadi kita itu dituntut untuk menjadi versi dari diri kita yang terbaik. Ya, best version of us ya, best version of you. Kita dituntut menjadi diri kita yang terbaik. Jadi kita itu tidak dituntut untuk menjadi orang lain, enggak gitu loh. Jadi enggak dituntut kita itu menjadi diri orang lain, tapi kita itu dituntut menjadi diri kita sendiri, tapi diri kita yang terbaik. Nah, pertanyaannya adalah, ada yang tahu nggak versi terbaik dari diri kita bagaimana? Ada yang tahu nggak misalnya, Pak Akmal, Pak Soma, Pak Heri, tahu nggak diri kita yang terbaik? Ya, termasuk Bu Levi atau Pak Heri ya, tahu nggak diri kita yang terbaik? Saya yakin sekali secara teori tidak ada orang yang tahu versi terbaik dari dirinya. Jadi tidak ada seseorang yang tahu versi terbaik dari dirinya. Saya juga tidak tahu, padahal saya sebagai seorang trainer, saya sebagai seorang coach, saya sebagai seorang fasilitator pengembangan diri. Tidak ada seseorang yang tahu ya tentang versi terbaik dari dirinya. Lalu kalau begitu bagaimana caranya agar dia bisa mencapai best version? Versi terbaik dari dirinya. Caranya adalah pastikan setiap hari berubah. Pastikan setiap hari dia menjadi versi dirinya yang terbaik begitu. Maka disitulah nantinya ya kita bisa mengatakan bahwa hari di mana kita mengakhiri hidup kita, hari di mana ya atau waktu di mana kita mengakhiri usia kita, hari di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kita menghadap Sang Pencipta. Itulah hari terbaik, itulah hari di mana versi terbaik dari diri kita. Jangan sampai seperti gunung tuh, kita mencapai titik tertinggi, tapi setelah itu kita turun lagi, enggak ya. Jangan sampai begitu. Jadi kita tuh seperti orang yang sedang mendaki, tapi puncaknya itu adalah saat di mana kita mengakhiri usia kita. Jadi naik, dan ketika kita naik dan qadarullah ya, kita pada saat itu kemudian karena kita tidak tahu usia kita kapan ya, kita kemudian dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ya pada saat itu, pada waktu itulah versi terbaik dari diri kita.
Nah, karena itulah kemudian Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang saya, cintai ya. Jadi karena kita tidak tahu versi terbaik dari diri kita, yang harus kita lakukan itu adalah terus berubah, terus perbaiki diri kita ya, sampai titik di mana kemudian kita tidak bisa berubah lagi, yaitu titik yang kemudian bernama dengan kematian ya. Jadi best version adalah new version of us, new version of you. Jadi best version itu adalah best version kita itu adalah bisa kita capai dengan ketika kita, berubah ya, berubah dan, berubah. Nah, terakhir ya, apa yang harus kita lakukan? 5 menit lagi ya, saya punya waktu. Apa yang harus kita lakukan ya, dalam rangka untuk melakukan pengembangan diri ya, terutama di era digital. Yang pertama Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita harus berani dan cepat untuk memulai. Kita harus berani untuk berubah dan cepat untuk melakukannya. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab ya, tapi saya lupa bahasa Arabnya apa. Ya, segala sesuatu yang bisa kamu kerjakan hari ini, jangan tunggu besok. Jadi segala sesuatu yang kita bisa kerjakan hari ini, kita kerjakan, jangan tunggu besok. Jadi berani dan cepat memulai. Kenapa berani? Karena memang untuk mengembangkan diri itu tidak mudah. Untuk mengembangkan diri itu ada tantangan, ada ujian yang harus dihadapi. Makanya banyak yang tidak berani. Makanya yang pertama itu berani dan cepat memulai ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah mengenali apa minat kita. Ya, mengenali apa minat kita. Kenapa penting ya? Kenapa mengenali minat, atau passion itu penting sekali, Bapak Ibu semua, teman-teman semua ya, adik-adik semua. Kenapa? Karena yang namanya pengembangan diri itu membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan durasi yang panjang. Kita tidak akan mungkin berubah cuma sehari, 2 hari. Kita nggak akan mungkin berubah cuma 1 jam, 2 jam, atau 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun. Ada yang mengatakan bahwa kalau mau berubah untuk mencapai level titik tertinggi, nah ada ungkapan namanya 10.000 jam. 10.000 jam itu ya kalau dalam 1 hari 1 jam kita berubah ya, kita melakukan perubahan, kita belajar, maka kita membutuhkan 10.000 hari. 10.000 hari itu berapa tahun? Tinggal kita dibagikan 365 hari. Berapa tahun? Ya di atas 10 tahun mungkin ya. Begitu, artinya dia punya waktu yang lama. Nah, pentingnya minat adalah agar kita konsisten. Minat itu atau passion itu adalah, bisa membuat kita bisa konsisten. Kenapa? Karena akan ada banyak sekali ketidaknyamanan yang akan kita hadapi. Akan ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Akan ada ujian yang akan kita lewati. Karena itu dibutuhkan konsistensi di situ. Dan passion atau minat menjadi salah satu faktor agar kita bisa bertahan ya, menekuni sesuatu dalam waktu yang lama. Nah, yang ketiga ya, apalagi itu? Punya tujuan yang mulia. Tadi saya sempat nyinggung ya, kita pejuang keluarga ya. Kalau kita pejuang keluarga itu tujuan mulia. Pastikan ketika kita mau melakukan pengembangan diri, itu bukan untuk diri kita sendiri, enggak. Kalau kita cuma hanya berhenti pada sisi ini ya, teman-teman semua, kalau kita hanya berhenti pada sisi passion ya, hanya berhenti pada sisi minat, kita adalah orang yang egois ya. Kalau hanya memikirkan minat dan passion kita saja. Makanya passion atau minat ini harus kita pertemukan dengan tujuan yang mulia. Kenapa? Agar hidup kita ada manfaatnya. Siapa yang harus bisa merasakan dari keberhasilan yang kita capai, dari proses pengembangan diri yang kita lakukan? Yang paling harus bisa merasakan manfaatnya adalah orang-orang yang berada di dekat kita. Siapa? Ya keluarga, teman, sahabat, tetangga, masyarakat, dan bahkan bangsa dan negara begitu. Jadi punya tujuan yang mulia. Bayangkan teman-teman, kita berkembang ya, kita tahu apa minat kita, apa passion kita, dan kemudian kita punya tujuan yang mulia, itu dahsyat sekali. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa berkembang? Ya, agar kita bisa berkembang. Yang keempat adalah, agar kita bisa berkembang, yang keempat itu adalah kita punya keyakinan untuk berhasil. Kita punya keyakinan untuk berhasil. Kalau kita yakin, kita semangat. Tapi kalau kita nggak yakin sedari awal, kita nggak semangat. Jadi ada keyakinan dalam diri kita bahwa kita akan berhasil. Nah, keyakinan itu bisa tumbuh kalau kita punya namanya growth mindset. Kalau kita punya growth mindset, kita punya keyakinan untuk berhasil. Kalau kita nggak punya growth mindset, yang punya kita fixed mindset, kita akan selalu berpikir gagal. Misalnya begini, gagal itu kan sesuatu yang normal. Tapi bagi sebagian orang, kegagalan itu menunjukkan batas kemampuan. Jadi kalau saya gagal misalnya, saya gagal. Mungkin bagi saya kegagalan itu di mata saya adalah feedback gitu loh. Hanya sebuah masukan kepada saya bahwa cara saya salah, jalan saya salah. Makanya kalau saya mau berhasil, tempuh cara yang lain atau tempuh jalan yang lain. Tapi bagi sebagian orang ketika dia gagal dia merasa itulah batas kemampuan dirinya gitu. Jadi kegagalan itu walaupun peristiwanya sama tapi di mata orang beda-beda. Nah, karena itu milikilah keyakinan untuk berhasil. Ya, jangan mudah menyerah. Jadi ketika gagal pastikan itu bukan batas akhir dari kemampuan. Itu hanya sebuah cara agar kita mencari cara yang lain, agar kita mencari jalan yang lain ya.
Begitu ya, itu yang keempat. Dan yang terakhir, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, salah satu yang bisa kita lakukan agar kita bisa bertumbuh, agar kita bisa berkembang adalah dengan menumbuhkan otot grit. Maksudnya apa? Begini, eee, kita harus melatih otot kita ya, melatih kebiasaan kita. Tadi saya di awal bilang bahwa yang namanya pengembangan diri kita akan menemukan tantangan, kita akan menemukan ujian, kita akan menemukan ketidaknyamanan, kita akan menemukan kesulitan ya. Dunia pengembangan diri itu bukan dunia yang comfort zone ya, bukan dunia yang comfort zone, bukan dunia yang nyaman, tapi dunia yang uncomfort zone, dunia yang tidak nyaman. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan ketidaknyamanan itu, ya, dengan kesulitan itu gitu. Ya, dengan ketidakenakan itu kita harus menyiapkan diri kita. Lalu caranya bagaimana agar kita siap? Mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri kita, otot grit kita itu harus kita biasakan dengan ketidaknyamanan. Ya kan? Harus harus kita biasakan dengan ketidaknyamanan. Caranya bagaimana? Misalnya begini, untuk bangun pagi-pagi jam 4 itu kan nyaman atau tidak? Kan itu kan tidak nyaman. Tapi itu adalah salah satu cara agar kita bisa berhasil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biasakan diri dengan ketidaknyamanan itu gitu. Biasakan diri dengan ketidaknyamanan. Apalagi olahraga, olahraga itu kan tidak nyaman ya, bikin capek, bikin pegel. Setelah olahraga kan capek, selama olahraga capek, setelah olahraga pegel. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biasakan diri kita ya, agar kita berasa dengan ketidaknyamanan. Baik ketidaknyamanan untuk fisik maupun ketidaknyamanan untuk, psikis gitu, untuk mental kita, untuk emosi kita. Nah, karena itu teman-teman, kalau yang kelima ini bisa kita lakukan ya, kita sudah bisa membiasakan gitu, otot grit kita sudah bisa kita mekarkan atau bisa kita kembangkan ya, maka ketika kita ketemu dengan tantangan, ketika kita ketemu dengan hambatan di masa yang akan datang, kita udah biasa. Kenapa? Karena otot kita udah kita siapkan ya, otot kita udah kita siapkan. Atau dalam bahasa yang lain ya teman-teman semua ya, poin nomor 5 itu adalah kita berdarah-darah dalam latihan. Kenapa? Agar kita tidak berdarah-darah dalam peperangan. Ya kan? Lebih baik kita berdarah-darah dalam dalam latihan daripada kita berdarah-darah dalam peperangan. Lebih baik kita menangis dalam pelatihan, dalam belajar dibandingkan kita menangis dalam peperangan, begitu. Kenapa? Kalau kita menangis dalam belajar, dalam pelatihan ya, atau berdarah-darah dalam pelatihan, dalam belajar, maka berdarah-darahnya kita itu masih bisa diobati, menangisnya kita masih bisa diobati. Tapi kalau kita menangis dalam peperangan, berdarah-darah dalam peperangan, bisa jadi kita tidak punya kesempatan untuk mengobati diri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.